Yolanda. Saya Catherine Monica Nuraini. Saya Junika Rizky Aditya. Saya Dianjana Maharani. Kami akan membahas tentang sudut di berbagai kuadran. Jangan lupa di like, Komen, share, dan subscribe. Dadah! Sudut di berbagai kuadran. Pertama, kita masuk ke materi. Dalam menentukan sudut yang berada di kuadran 1, 2, 3, dan 4, maka cukup mengikuti langkah. Pertama adalah menentukan kuadran, di mana kuadran 1 sudutnya adalah 360 tambah alfa dan 90 kurang alfa. Di kuadran 2, sudutnya adalah 90 tambah alfa dan 180 kurang alfa. Di kuadran 3, sudutnya adalah 180 tambah alfa dan 270 kurang alfa. Di kuadran 4, sudutnya adalah 270 tambah alfa dan 360 kurang alfa. Kedua adalah menentukan tanda. Di kuadran 1, semua sudutnya bernilai positif. Di kuadran 2, yang positif adalah sin dan kosek. Di kuadran ketiga, yang positif adalah tan dan kotan. Di kuadran 4, yang positif adalah sekan dan kos. Jadi, selain yang disebutkan, semuanya bernilai negatif. Ketiga adalah menentukan berada di sumbu apa. Di sumbu X ada 360 tambah kurang alfa dan 180 tambah kurang alfa, di mana sudutnya tetap yaitu sin tetap sin, kos tetap kos, kosek tetap kosek, sekan tetap sekan, tan tetap tan, dan kotan tetap kotan. Sumbu X adalah sumbu yang horizontal atau mendatar. Di sumbu Y ada 90 tambah kurang alfa dan 270 tambah kurang alfa, di mana sudutnya berubah yaitu sin menjadi kos, kos menjadi sin, tan menjadi kotan, kosek menjadi sekan, sekan menjadi kosek, dan kotan menjadi tan. Kita buat contoh, yaitu sin 270 tambah alfa. Pertama, kita tentukan 270 tambah ini terdapat di kuadran berapa. Ternyata 270 tambah ini terdapat di kuadran 4, di mana di kuadran 4 itu yang bernilai positif hanya sekan dan kos. Di soal kita adalah sin, maka sin akan bernilai negatif. 270 tambah ini terdapat di sumbu Y, di mana di sumbu Y sudutnya akan berubah, artinya sin menjadi kos. Jadi kita dapat jawabannya adalah min kos alfa. Sudut negatif. Sudut negatif ada sin min alfa, kosek min alfa, kotan min alfa, tan min alfa. Jika keempat sudut ini bernilai negatif, maka dia tetap negatif dan negatifnya pindah ke depan. Tapi jika cos min alfa, sekan min alfa bernilai negatif, maka dia negatifnya hilang dan menjadi cos alfa dan sek alfa. Kita buat contoh yaitu sin min 240. Sin itu jika dia bernilai negatif, dia akan tetap negatif dan negatifnya pindah ke depan. Maka dia menjadi min sin 240. Kita buat contoh yang kedua, sekan min 240. Jika dia sekan bernilai negatif, maka negatifnya akan hilang. Lalu kita masuk ke sudut yang melebihi satu putaran. Rumusnya adalah, jika dia K kali 360 tambah alfa, maka dia terletak di kuadran 1 dan terletak di sumbu X, dan semuanya bernilai positif. Tetapi jika dia K kali 360 kurang alfa, maka dia terletak di kuadran 4 dan terletak di sumbu X, yang bernilai positif, yaitu cos dan sekan. Untuk K adalah banyaknya putaran, yaitu 1, 2, 3, dan seterusnya. Kita masuk ke dalam contoh pembahasan soalnya. Pertama yaitu hasil dari sek 840 kurang tan kuadrat min 1140 kurang
cos min 480 per sin 870 kurang cosec 1290. Semua ini merupakan sudut yang lebih dari satu putaran atau lebih dari 360 derajat. Jika suatu sudut melebihi satu putaran atau 360 derajat, maka ada rumusnya, yaitu K dikali 360 tambah alfa yang berada di kuadran 1, di mana semuanya bernilai positif, dan terdapat di sumbu X di mana sudutnya tetap. Lalu yang kedua ada K dikali 360 kurang alfa di mana terdapat di kuadran 4 yang bernilai positif hanya secant dan cos, dan terdapat di sumbu X dan sudutnya tetap. Lalu semua ini kita uraikan dengan menggunakan gambar. Pertama ada sekal 840. Sekal 840 kami gunakan 360 tambah. Kami dapat 2 dikali 360. 2 dikali 360 itu 720. Lalu 720 tambah berapa yang hasilnya 840? Ternyata adalah 120. Lalu ada tan kuadrat min 1140. Di sini tan bernilai negatif. Maka jika tan bernilai negatif, maka dia tetap negatif dan negatifnya pindah ke depan. Maka min tan. Lalu 1140. Kami gunakan 360 tambah dan kami dapat 3 dikali 360. 3 dikali 360 itu 1080. Lalu 1080 tambah berapa yang hasilnya 1140. Dan kami dapat 1080 tambah 60 itu hasilnya 1140. Lalu ada cos min 480. Di sini cos bernilai negatif. Jika cos bernilai negatif, maka negatifnya hilang menjadi cos 480. Kami gunakan 360 tambah, di mana kami dapat 1 dikali 360. 1 dikali 360 itu 360. 360 tambah berapa yang hasilnya 480? Ternyata adalah 120. Lalu sin 870. Sin 870 kami gunakan 360 tambah dan kami dapat 2 dikali 360. 2 dikali 360 itu 720. 720 tambah berapa yang hasilnya 870? Ternyata 720 tambah 150 hasilnya 870. Lalu cosec 1290. Cosec 1290 kami gunakan 360 tambah, yaitu kami dapat 3 dikali 360. 3 dikali 360 itu 1080. 1080 tambah berapa yang hasilnya 1290? Ternyata adalah 1080 tambah 210 hasilnya 1290. Di sini kami menggunakan semuanya adalah 360 tambah. Otomatis dia berada di kuadran 1 di mana semua sudutnya bernilai positif dan sudutnya tetap yang berada di sumbu X. Artinya secant tetap secant, tan tetap tan, cos tetap cos, sin tetap sin, dan cosec tetap cosec. Lalu kita dapat secant 120, tan 60, tan kuadrat 60, cos 120, sin 150, dan cosec 210. Kita uraikan. Pertama, sek 120. Sek 120 ini terdapat di kuadran 2, di mana di antara 90 tambah dan 180 kurang. Dan kami menggunakan yang 90 tambah. Jika ingin menggunakan yang 180 kurang juga bisa. Karena kami menggunakan 90 tambah, maka 90 tambah berapa yang hasilnya 120? Ternyata adalah 90 tambah 30 yang hasilnya 120. Lalu ada tan kuadrat 60. Tan 60 itu adalah akar 3. Cos 120. 120 itu terdapat di kuadran 2, yaitu di antara 90 tambah dan 180 kurang. Lalu kami mengambil yang 90 tambah, yaitu 90 tambah berapa yang hasilnya 120? Ternyata 90 tambah 30 hasilnya adalah 120. Lalu ada sin 150. 150 ini terdapat di kuadran 2, yaitu di antara 90 tambah dan 180 kurang. Dan kami mengambil yang 180 kurang. Lalu 180 kurang berapa yang hasilnya 150? Ternyata adalah 180 kurang 30 hasilnya 150.
Lalu kosek 210. 210 ini terdapat di kuadran 3, yaitu di antara 180 tambah dan 270 kurang. Dan kami mengambil yang 180 tambah. Lalu 180 tambah berapa yang hasilnya 210? Ternyata adalah 180 tambah 30 hasilnya 210. Lalu 90 tambah. 90 tambah ini kan berada di kuadran 2, di mana di kuadran 2 itu yang bernilai positif adalah sin dan kosek. Soal kita adalah sekan, otomatis sekan akan bernilai negatif. Di sini sudah ada negatifnya. Lalu kita tentukan 90 tambah ini berada di sumbu apa? Ternyata dia berada di sumbu Y, yaitu jika berada di sumbu Y maka sudutnya berubah. Maka sekan akan berubah menjadi kosek. Lalu min akar 3 kuadrat. Kita kerjakan terlebih dahulu yang dalam kurung. Artinya kita kerjakan yang min akar 3 kuadrat. Min kali min itu positif. Akar dikuadratkan, akarnya hilang, maka dapatlah 3. Lalu cos 90 tambah. 90 tambah ini berada di kuadran 2, yaitu di mana yang bernilai positif adalah sin dan kosek. Soal kita adalah cos, otomatis akan bernilai negatif. Lalu 90 tambah ini berada di sumbu apa? Ternyata ada di sumbu Y, yaitu jika berada di sumbu Y maka sudutnya akan berubah. Maka cos akan berubah menjadi sin. 180 kurang. 180 kurang ini terdapat di kuadran 2, di mana di kuadran 2 itu yang bernilai positif adalah sin dan kosek. Soal kita sin, maka dia akan bernilai positif. Lalu kita tentukan 180 kurang itu terdapat di sumbu apa? Ternyata dia berada di sumbu X, berarti sudutnya tetap sin, tetap sin. Lalu ada kosek 180 tambah. 180 tambah itu berada di kuadran 3, di mana di kuadran 3 yang bernilai positif adalah tan dan kotan. Soal kita adalah kosek, otomatis kosek akan bernilai negatif. Lalu kita tentukan 180 tambah ini berada di sumbu apa? Ternyata dia berada di sumbu X, di mana jika dia berada di sumbu X, maka sudutnya tetap, maka kosek tetap kosek. Lalu, min kosek 30 itu min 2. Di sini min 3. Sin 30 itu setengah, lalu karena dia bernilai negatif yaitu min sin, dan di depannya ada negatif, maka kita kalikan. Negatif dikali negatif dapatlah positif. Sin 30 itu setengah, min kali min positif, kosek 30 itu 2. Kita dapat hasilnya min 2 kurang 3 tambah setengah per setengah tambah 2. Setelah kita dapat hasilnya yaitu min 2 kurang 3 tambah setengah per setengah tambah 2. Kita jumlahkan. Min 2 kurang 3 itu min 5 tambah setengah per setengah tambah 2. Karena di sini ada pecahan, maka akan kita samakan penyebutnya. Kita dapat penyebutnya adalah 2, maka min 5 dikali 2 per 2. Dapatlah min 10 per 2 ditambah 1 per 2. Per, di sini kita juga samakan penyebutnya. Penyebutnya adalah 2, maka 1/2 tambah 4 per 2. Min 10 per 2 tambah 1 per 2 itu hasilnya min 9 per 2. 1 per 2 tambah 4 per 2 itu 5 per 2. Lalu, min 9 per 2 dikali 2 per 5. Kenapa? 5 per 2 itu kita naikkan ke atas. Jika kita naikkan ke atas, maka penyebut menjadi pembilang dan pembilang menjadi penyebut. Lalu, di sini 2 kita coret. Dapatlah hasilnya min 9 per 5. Soal kedua yaitu, hitunglah cos 840 kurang tan 945 kurang sekan 1020 per sin min 870 dikali kotan min 765. Kita uraikan kembali dengan menggunakan gambar. Lalu, cos 840. Cos 840 ini kita gunakan 360 tambah, yaitu kita dapat 2 dikali 360. 2 dikali 360 ini 720.
720 tambah berapa? Yang hasil 840. Ternyata 700 tambah 120. 700 tambah 120 itu hasilnya 840. Lalu tan 945. 945 ini kita gunakan 360 tambah, yaitu 2 dikali 360. 2 dikali 360 itu 720. 720 tambah berapa yang hasilnya 945, yaitu 225. 700 tambah 225 hasilnya adalah 945. Lalu second 1020. Second 1020 kita gunakan 360 tambah. Kita dapat 2 dikali 360. 2 dikali 360 720. 720 tambah berapa yang hasilnya 1020? Ternyata adalah 300. 720 tambah 300 hasilnya adalah 1020. Lalu ada sin min 870. Sin di sini bernilai negatif. Jika sin bernilai negatif, maka sin tetap bernilai negatif dan negatifnya pindah ke depan, maka menjadi min sin. 870. 870 ini kita gunakan kembali 360 tambah. Dan kita dapat 2 dikali 360. 2 dikali 360 itu 720. 720 tambah berapa yang hasilnya 870? Ternyata adalah 720 tambah 150 yang hasilnya 870. Kotan min 765. Kotan di sini bernilai negatif, maka kotan tetap bernilai negatif dan negatifnya pindah ke depan, maka menjadi min kotan. Lalu 765. 765 ini kita gunakan 360 tambah, maka kita dapat 2 dikali 360. 2 dikali 360 itu 720. 720 tambah berapa yang hasilnya 765? Ternyata 720 ditambah 45 yang hasilnya 765. Lalu kita dapatlah cos 120 tan 225 secant 300 min sin 150 dan min kotan 45. Lalu cos 120. 120 ini terletak di kuadran 2, yaitu di antara 90 tambah dan 180 kurang. Dan kami memakai yang 90 tambah. Jika ingin memakai yang 180 kurang juga bisa, karena hasilnya akan sama. Kami menggunakan 90 tambah. Karena dia 120, 90 tambah berapa yang hasilnya 120? Kita dapat 90 tambah 30 yang hasilnya 120. Lalu, tan 225. 225 ini terdapat di kuadran 3, yaitu di antara 180 tambah dan 270 kurang. Dan kami mengambil yang 180 tambah. Jika dia 180 tambah, 180 tambah berapa yang hasilnya 225. Ternyata adalah 180 tambah 45 yang hasilnya 225. Lalu ada secant 300. Secant 300 ini terdapat di kuadran 4, di mana yang bernilai positif adalah secant dan cos. Dan di kuadran 4 ini yaitu di antara 270 tambah dan 360 kurang. Dan kami mengambil yang 270 tambah. 270 tambah berapa yang hasilnya 300? Ternyata adalah 270 tambah 30 yang hasilnya 300. Lalu min sin 150. 150 ini terdapat di kuadran 2, yaitu di antara 90 tambah dan 180 kurang. Dan kami mengambil yang 180 kurang, yaitu di mana 180 kurang berapa yang hasilnya 150. Dan kami dapat 180 kurang 30 itu hasilnya 150. Lalu min kotan 45 tetap min kotan 45. Lalu kami ambil yang tadi cos 90 tambah. 90 tambah itu berada di kuadran 2. Di kuadran 2 itu yang bernilai positif adalah sin dan cosec. Soal kita cos, otomatis cos akan bernilai negatif. Di sini sudah ada negatifnya. Lalu 90 tambah itu berada di sumbu apa?
Ternyata dia ada di sumbu Y, dimana jika dia berada di sumbu Y, maka sudutnya berubah. Soal kita sudutnya adalah cos, maka cos akan berubah menjadi sin. Lalu kita dapat min sin 30. Lalu tan 180 tambah. 180 tambah itu berada di kuadran 3. Di kuadran 3 itu yang bernilai positif adalah tan dan kotan. Soal kita adalah tan, maka tan di sini akan bernilai positif. Lalu 180 tambah itu berada di sumbu apa? Ternyata 180 tambah itu berada di sumbu X, di mana di sumbu X itu sudutnya tetap. Maka tan tetap tan, dan dapatlah tan 45 derajat. Lalu sekant 270 tambah. 270 tambah itu berada di kuadran 4. Di kuadran 4 itu yang bernilai positif adalah sekant dan cos. Soal kita sekant, maka sekant tetap positif. Lalu kita lihat, 270 tambah ini berada di sumbu apa? Ternyata 270 tambah ini berada di sumbu Y. Di sumbu Y di mana sudutnya berubah. Sudut kita adalah sekant, maka sekant akan berubah menjadi kosek dan dapatlah kosek 30. Lalu ada min sin 180 kurang 30. 180 kurang ini berada di kuadran kedua, di mana di kuadran kedua yang bernilai positif adalah sin dan kosek. Soal kita adalah sin, maka tetap. Lalu kita lihat 180 kurang ini berada di sumbu apa? Ternyata 180 kurang ini berada di sumbu X, di mana sudutnya tetap, maka sin tetap sin. Lalu min kotan tetap min kotan 45. Lalu min sin 30. Sin 30 itu setengah, ada negatif depannya, maka min setengah. Tan 45 itu 1, kosek 30 itu 2, min sin 30 itu min setengah, min kotan 45 itu min 1. Maka didapat min setengah kurang 1 kurang 2 per min setengah dikali min 1. Lalu hasil semua yang kita dapat adalah min setengah kurang 1 kurang 2 per min setengah dikali min 1. Lalu kita samakan penyebutnya. Kita dapat penyebutnya adalah 2, di mana min setengah kurang 2 per 2 dikurang 4 per 2 per min setengah dikali min 1 itu hasilnya setengah. Min kali min hasilnya positif. Lalu min setengah dikurang min 2 per 2 itu adalah min 3 per 2. Min 3 per 2 dikurang min 4 per 2 adalah min 7 per 2 per min setengah. Lalu 1/2 kita naikkan ke atas, berarti menjadi penyebut menjadi pembilang, pembilang menjadi penyebut. Min 7 per 2 dikali 2 per 1. Duanya kita coret, hasilnya adalah min 7 per 1 atau min 7. Soal ketiga yaitu, jika kotan 25 sama dengan 3, maka tan 115 kurang tan 205 per 3 dikali kotan 245 kurang kotan 295 adalah, kita uraikan dengan melihat gambar lagi. Lalu, pertama, ada tan 115. Tan 115 ini berada di kuadran 2, yaitu di antara 90 tambah dan 180 kurang. Tapi kita mengambil yang 90 tambah. Karena di soal itu sudah diketahui 25 derajat. Dan 90 tambah 25 derajat itu menjadi 115. Sedangkan jika 180 kurang 25 itu hasilnya tidak akan 115. Lalu tan 205. Tan 205 ini terdapat di kuadran ketiga, yaitu di antara 180 tambah dan 270 kurang. Kita mengambil yang 180 tambah, yaitu 180 tambah 25. Hasilnya adalah 205. Sedangkan jika kita mengambil yang 270 kurang 25 itu hasilnya tidak akan 205. Lalu kotan 245. 245 ini terdapat di kuadran ketiga, yaitu di antara 180 tambah dan 270 kurang. Dan kita mengambil yang 270 kurang. Karena 270 kurang 25 itu hasilnya 245. Sedangkan 180 tambah 25 itu hasilnya tidak akan 245. Lalu kotan 295. 295 itu terdapat di kuadran keempat, yaitu di antara 270 tambah dan 360 kurang. Kita mengambil yang 270 tambah, karena jika dari 270 tambah
270 tambah 25 itu hasilnya 295. Sedangkan yang 360 kurang 25 itu hasilnya tidak akan 295. Lalu kita dapat tadi tan 90 tambah 25. Di sini kita mengambil yang 90 tambah. 90 tambah itu berada di kuadran 2, di mana yang bernilai positif adalah sin dan kosek. Soal kita tan, maka tan akan bernilai negatif. Dapatlah negatif. Lalu 90 tambah itu kita lihat berada di sumbu apa? Ternyata dia berada di sumbu Y, di mana jika dia berada di sumbu Y, maka sudutnya akan berubah. Maka tan akan berubah menjadi kotan. Lalu ada tan 180 tambah 25. 180 tambah ini berada di kuadran 3, yaitu di mana yang bernilai positif hanya tan dan kotan. Soal kita tan, maka dia tetap. Lalu kita lihat 180 tambah ini berada di sumbu apa? Ternyata dia berada di sumbu X, di mana sudutnya tetap. Maka tan tetap tan. Lalu kotan 270 kurang 25. 270 kurang itu terdapat di kuadran ketiga, di mana yang bernilai positif tan dan kotan. Soal kita adalah kotan, maka dia tetap positif. Sedangkan 270 kurang itu berada di sumbu Y. Di sumbu Y sudutnya akan berubah, maka kotan akan berubah menjadi tan. Lalu kita dapat tadi kotan 270 tambah 25. 270 tambah itu berada di kuadran 4, di mana yang bernilai positif adalah sekan dan kos. Sedangkan soal kita adalah kotan, maka kotan di sini akan bernilai negatif. Lalu kita lihat 270 tambah ini berada di sumbu apa? Dan dia berada di sumbu Y, di mana di sumbu Y dia sudutnya akan berubah, maka kotan akan berubah menjadi tan. Lalu kita dapat min kotan 25 derajat dikurang tan 25 derajat per 3 dikali tan 25 kurang min tan 25 derajat. Di sini yang kita ubah adalah negatif kali negatif itu hasilnya positif, maka dia menjadi 3 dikali tan 25 derajat ditambah tan 25 derajat. Lalu, karena diketahui di sini kotan 25 sama dengan 3, di sini sudah kotan. Diketahui kotan, maka kita masukkan aja. Di sini kan min kotan 25 derajat, maka dia kotan 25 itu sama dengan 3, maka dia menjadi min 3. Di sini kan tan 25, sedangkan yang diketahui itu kotan. Tan itu adalah kebalikan kotan. Jika dia diketahui tan, maka dia sama dengan seperkotan. Karena yang diketahui itu tan itu sama dengan seperkotan, maka dia seperkotan 25. Maka dia menjadi sepertiga. Lalu per 3 tan 25, sama seperti tadi, dia adalah kebalikan kotan, maka dia menjadi sepertiga. Dan ini juga tan 25 itu sama dengan kebalikan kotan sepertiga. Kita misalkan aja, karena tan itu adalah kebalikan kotan 25 sama dengan 3, otomatis tan 25 itu 3 itu kan 3/1. Kalau kita balikkan, maka dia menjadi 1/3, maka dapatlah 1/3 di sini. Maka hasilnya adalah min 3 kurang 1/3 per 3 dikali 1/3 tambah 1/3. Lalu kita dapat hasilnya yaitu min 3 kurang 1/3 per 3 dikali 1/3 tambah 1/3. Kita samakan penyebutnya, yaitu kita dapat penyebutnya adalah 3. Lalu min 3 dikali 3/3 hasilnya ada min 9/3. Itu untuk kita samakan penyebutnya ya 3, makanya dikali 3/3. Lalu per 3 dikali 1 itu 3, maka dia 3/3 ditambah 1/3. Lalu, min 9/3 dikurang 1/3 itu adalah min 10/3. 3/3 tambah 1/3 itu 4/3. Lalu, min 10/3 dikali 3/4. Kenapa? Karena jika 4/3 kita naikkan ke atas, maka penyebut menjadi pembilang dan pembilang menjadi penyebut. Maka 3 kita coret, dapatlah hasilnya min 10/4. Lalu kita kecilkan, dapat min 5/2. Sekian, terima kasih. Sekian video singkat dari kami.